Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Rizahana Agustin. Saya Iva Zuhana Kamalia. Kami di sini untuk mempresentasikan salah satu mata kuliah filsafat umum, yaitu Bahasa dalam Filsafat. Bahasa dalam filsafat dibagi menjadi 4 bagian yang nantinya kami akan menjelaskan. Yang pertama adalah pengertian bahasa dan filsafat. Yang kedua adalah hubungan bahasa dan filsafat. Yang ketiga adalah metode mempelajari filsafat bahasa. Yang keempat adalah peranan bahasa dalam filsafat. Pengertian bahasa dan filsafat. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari Yunani, yaitu philos dan sophos. Philos yang berarti cinta atau kegemaran, sedangkan sophos yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat itu adalah suatu cara atau usaha yang bertujuan untuk menemukan kebenaran. Yang kedua adalah pengertian bahasa. Pada hakikatnya, bahasa merupakan suatu simbol berupa urutan bunyi baik empiris maupun non-empiris. Empiris itu ketika kita berbicara dan non-empiris itu contohnya makna yang terkandung ketika saat kita berbicara. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk media berkomunikasi dengan manusia lainnya. Hubungan bahasa dalam filsafat. Secara garis besar, fase perkembangan filsafat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kosmosentris, teosentris, antroposentris, dan logosentris. Kosmosentris merupakan fase pemikiran filsafat yang meletakkan alam sebagai objek wacana, yaitu terjadi pada zaman kuno. Yang kedua, teosentris merupakan fase pemikiran filsafat yang meletakkan Tuhan sebagai pusat pembahasan filsafat. Yang ketiga adalah antroposentris, merupakan fase pemikiran filsafat yang meletakkan manusia sebagai objek pembahasan filsafat. Yang keempat adalah logosentris, merupakan fase pemikiran filsafat yang meletakkan bahasa dalam pusat wacana filsafat. Walaupun keempat fase tersebut berbeda, tapi tetap menjadikan bahasa sebagai alat dalam menguraikan konsep-konsep filosofi. Contohnya, saat para filsuf Yunani pada zaman Yunani mengidentifikasi bahwa bahasa melalui sebuah analisis dan telaah dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dalam filsafat, seperti keadilan, kebenaran, hakikat, yang dapat dijawab menggunakan metode analisis bahasa. Selanjutnya, metode mempelajari filsafat bahasa. Yang pertama, metode historis atau metode sejarah adalah suatu metode pengkajian filsafat yang didasarkan pada prinsip-prinsip metode historiografi yang melalui 4 tahapan. Yang pertama, heuristik, yang kedua kritik, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat historiografi. Yang kedua, metode sistematis yang berdasarkan pada pendekatan material isi pemikiran. Melalui metode ini, seseorang bisa mempelajari filsafat bahasa dengan aspek ontologi filsafat bahasa, kemudian aspek epistemologi. Yang ketiga, metode kritis digunakan oleh mereka yang mempelajari filsafat tingkat intensif, yang biasanya digunakan oleh perguruan tinggi, misalnya mahasiswa dan pasca sarjana. Yang keempat, metode analisis abstrak, yaitu dengan cara melakukan kegiatan urai setiap fenomena kebahasaan dengan cara memilih-milih. Yang kelima, metode intuitif, yaitu dengan melakukan introspeksi intuitif dan memakai simbol-simbol. Peran bahasa dalam filsafat dibagi menjadi 2. Yang pertama subjektif dan yang kedua objektif. Secara subjektif, peran bahasa dalam filsafat yaitu menggambarkan pengalaman hidup manusia, memecahkan dan menjelaskan masalah-masalah dari berbagai pandangan.
Yang kedua adalah secara objektif. Secara objektif berarti peran bahasa dalam filsafat yaitu secara objek material. Objek material di sini berarti bahasa tersebut sebagai pembahasan atau objek kajian dalam filsafat sehingga perkembangan bahasa semakin meningkat. Kesimpulan, filsafat bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, dan bahasa pada hakikatnya merupakan suatu simbol berupa urutan bunyi secara empiris berdasarkan pengalaman maupun non-empiris, tidak sesuai dengan pengalaman, dan juga hubungan filsafat dengan bahasa, metode mempelajari bahasa dalam filsafat, dan peranan filsafat dalam bahasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.